Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Trubus TV, tepatnya di Pondok Pesantren Trubus Iman. Namun kali ini kita melihat-lihat Trubus Farm atau TSA Farm, Trubus Sentra Agribisnis Farm yang terletak di area lokasi pesantren. Nah, sekarang ini kita berada di lokasi budidaya domba yang dikembangkan di TSA Farm, dan insya Allah nanti akan dikembangkan berbagai peternakan lainnya yang menyusul yang dikembangkan di daerah yang sama. Nah, di peternakan domba ini ada sekitar 100 domba. Semestinya kapasitas kandang ini bisa mencapai 500 domba, tapi sekarang yang dikembangkan baru 100 ekor domba. Ini peternakan yang sangat produktif karena memang ternak domba ini produktivitasnya sangat tinggi. Jadi kalau dalam setahun dia bisa 4 dari satu betina itu bisa melahirkan 4, atau minimal satu kali masa produksi itu dua, jadi satu tahun kalau dia 2 kali maka 4. Jadi sampai dalam tahap setahun, 2 tahun, 3 tahun dia cepat sekali perkembangannya. Nah, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya domba ini? Pertama adalah bibit. Kualitas bibit itu sangat menentukan untuk keberlanjutan model budidaya domba. Jadi bibit unggul yang baik, yang subur, dan dapat memberikan keturunan atau produktivitas yang baik, itulah yang meski menjadi prioritas utama bagi peternak domba untuk bisa dikembangkan ke depan dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau dalam satu kali produksi saja dia hanya 1 anaknya, kemudian selanjutnya satu, itu berarti ada faktor bahwa bibitnya kurang subur, jadi cepat diganti dengan bibit yang lain karena kosnya kalau satu domba hanya 1 saja itu kurang baik. Jadi bibit yang unggul ini menjadi penentu untuk peternak domba bisa memilih bibit-bibit yang unggul seperti ini. Kemudian yang kedua, di kandang domba ini kita setnya dengan sistem yang modern. Artinya ketika domba itu mengeluarkan fesesnya dan kotorannya, antara kotoran dan urin itu langsung terpisah. Itu yang juga mengurai dari bau yang biasa yang ditimbulkan dari peternakan domba, kambing, atau peternakan lainnya. Jadi urinnya langsung mengalir ke tempat urin, sementara fesesnya itu langsung jatuh di jaring sehingga bisa dikumpulkan dan kita kembangkan menjadi pupuk kandang. Dengan sistem yang baik seperti itu, maka kita bisa mengurangi, pertama adalah baunya, yang kedua tentu kesehatan kandang yang diperhatikan dengan kebersihan dan lain sebagainya yang menjadi prioritas kedua setelah bibit tadi. Jadi prioritas kedua adalah kandang yang bersih, dan lebih baik kalau kandang itu memiliki sistem pemisahan yang mengutamakan kesehatan sekaligus mengurangi tenaga pengelola dengan sistem kandang yang baik tadi. Contohnya salah satunya adalah minum, dengan minum yang sistem minum buka tutup otomatis ini memudahkan domba untuk minum air yang selalu bersih. Juga ini mengurangi SDM yang diperlukan untuk pengelolaan domba dengan kapasitas yang banyak. Kemudian yang ketiga, domba-domba ini itu harus memenuhi kecukupan protein, mineral, kemudian nutrisi sebagai sumber utama untuk makanan domba-domba yang dipelihara. Kita memiliki gudang untuk makanan hijau dan juga fermentasi sekaligus konsentrat yang menjadi kebutuhan pakan domba yang harus diperhatikan. Jadi di tempat yang sama, di sekitar kandang domba ini banyak sekali yang kita tanam tanaman-tanaman hijau, rumput-rumputan hijau, karena tipikal domba ini tidak ngerambak seperti halnya kambing, dia naik, tapi kalau domba itu ngerumput dia makanya ke bawah. Tapi di sini tidak diliarkan atau tidak diumbar, tapi dia penuh di dalam kandang. Dengan kita cukup mengelola rumput-rumputan yang ditanam, ada indigo vera, kemudian ada odot, ada pakcong, dan lain-lain yang kemudian kita berikan kepada domba-domba yang ada di kambang. Selain itu kita penuhi juga, kita tambahi konsentrat untuk memenuhi kebutuhan
pakan domba di sini. Nah, domba ini bisa lebih cepat panennya karena di usia 3 bulan pun dia bisa dipanen atau dijual ya. Tergantung nanti apakah untuk penggemukan atau juga untuk pembibitan. Nah, selain itu juga kita perhatikan bahwa kebersihan domba selain kandang juga kalau domba ini harus dimandikan ya minimal seminggu sampai 2 minggu sekali. Selain itu juga bulunya itu dicukur supaya tidak terlalu gembel, karena kalau terlalu gembel itu nanti banyak menjadi sarang bakteri yang tidak menyehatkan bagi domba-domba tadi. Kemudian yang terakhir, setelah tadi bibit yang unggul, kemudian ada kandang yang sehat, juga pakan yang terpenuhi, sumber-sumber nutrisi, protein, dan lain sebagainya. Yang penutup adalah bahwa semua hulu hilir dari domba ini dapat dimanfaatkan dengan nilai ekonomis yang cukup baik. Selain dari dagingnya tadi, juga dari pupuk kandangnya juga bisa menghasilkan pupuk organik yang bisa dikelola dan bisa memenuhi kebutuhan di Trubus Sentra Agribisnis, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. Dan budidaya domba ini adalah bagian kerjasama dengan Trubus Sentra Agribisnis dengan beberapa mitra dan lembaga serta organisasi. Yang pertama adalah Basnas Kalimantan Timur, Badan Amil Zakat Nasional Kalimantan Timur, dengan PT Aspa melalui Zakat Community. Kemudian juga ada dari Bank Indonesia Pusat melalui Departemen Ekonomi Syariah melalui program wakaf domba pada saat target Ramadan tahun lalu. Nah, kemudian disalurkan melalui Wistren, wakaf, infak, sedekah, dan zakat pesantren. Kemudian selanjutnya juga berasal dari Pondok Pesantren Turbus Iman. Dari berbagai lembaga dan organisasi ini kemudian memiliki program bersama untuk budidaya domba di Trubus Sentra Agribisnis. Baik, itu saja sementara dari Trubus Sentra Agribisnis di Trubus Farm atau TSA Farm. Sampai bertemu di lain kesempatan. Mari kita terus komitmen untuk bisa mengembangkan aset-aset umat, khususnya aset-aset wakaf dalam bidang produktif sehingga bisa mengurai berbagai problematika sosial di masyarakat. Kami tunggu kesempatan dan kehadirannya di tempat ini untuk sharing bersama terkait dengan budidaya domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.